Sobat Kairos yang ada di rumah, mari kita mau siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Mari berikan sikap hati yang betul-betul rindu akan hadiratnya yang kudus dalam kehidupan kita. Biarlah lewat pujian ini, kehidupan kita betul-betul berserah di hadapan Tuhan. Dan biarlah Dia yang bertindak dalam kehidupan kita. Bapa, angkat pujian dari awal, katakan Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dari isi sesuai kehendak-Mu.
decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. Oh, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari saat ini siaplah hati kita untuk dibentuk lewat kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan dan Tuhan yang akan menuntun langkah kehidupan kita. Karena tidak terasa kita sudah berada di akhir bulan Juni dan kita akan memasuki bulan yang baru dengan penuh pertolongan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini buat anugerah dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan untuk kami boleh memuji Tuhan. Dan saat ini kami akan dibentuk lewat firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat memberi kekuatan dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu adalah jawaban dalam hidup kami yang akan menuntun kehidupan kami untuk tetap berjalan sesuai dengan rencana Allah. Urapi kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera buat kita semua, jemaat Tuhan dimanapun berada. Dan kita percaya kalau kita ada saat ini karena Tuhan. Dan hari ini masih kita belajar bersama-sama dengan tema kita. Untuk kita GSIA Kairos dengan tema untuk setahun ini berbicara tentang life building. Dan bulan ini berbicara tentang kemurahan hati. Dan minggu ini, minggu terakhir kita akan membahas dengan tema yang ada tentang kemurahan hati. Tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sudah menerima berkat-berkat Tuhan karena kemurahan hati Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa kita sudah melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini mari kita akan kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang kemurahan hati. Yang siap sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat bersama-sama dalam kehidupan kita. Kita boleh ada di hari ini karena kemurahan hati Tuhan. Dan kita boleh ada untuk memberkati orang lain, untuk kita boleh bermurah hati terhadap orang lain. Itu semua karena kemurahan hati Allah dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak memberikan kemurahannya dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan diselamatkan. Tetapi oleh karena kemurahan Allah yang besar dalam kehidupan kita, maka Dia memberikan Yesus untuk saudara dan saya. Karena itu haruslah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, untuk kita pun melakukan hal yang sama untuk menjadi orang-orang yang murah hati.
Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kehidupan orang yang murah hati. Mari kita akan melihat dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan hidup yang kekal. Saudara, waktu Allah memberikan anak yang tunggal membuktikan bahwa dia mengasihi saudara dan saya. Waktu Allah memberikan Yesus kepada saudara dan saya, kita sudah pernah membahas, kita sempat menyinggung waktu awal bulan ini berbicara tentang bagaimana pengorbanan anaknya yang tunggal itu. Karena kemurahan hatinya untuk saudara dan saya, sehingga Yesus diberikan kepada kita. Hari ini kita akan mengingat kembali pengorbanan Yesus, bagaimana Yesus mengasihi saudara dan saya, karena dia mengasihi kita sehingga anaknya yang tunggal itu untuk saudara dan saya diselamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Hal yang pertama yang harus kita miliki supaya kita memiliki kemurahan hati dalam hidup kita, dan ciri-ciri orang yang memiliki kemurahan hati yaitu dalam kehidupannya dia akan memberi karena dia mengasihi Tuhan. Bagaimana kehidupan orang yang murah hati? Itu yang pertama, dia akan memberi. Orang yang murah hati, dia akan memberi. Bukan karena untuk dilihat orang, tetapi orang itu akan memberi karena dia mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Karena itu kita pun harus mengasihi Tuhan, dan kita harus melakukan firman Tuhan dengan kita bermurah hati. Allah memiliki kasih yang besar kepada kita. Dan karena itu, waktu kita mengasihi Allah, kita juga mengasihi orang-orang yang Allah kasihi. Waktu kita memberi dengan alasan kita mengasihi Tuhan, maka kita akan memberi dengan totalitas. Waktu kita mengasihi ataupun kita bermurah hati karena kita mengasihi Allah, maka kita akan melakukan semuanya dengan segenap hati kita. Saudara, alasannya kenapa saudara bermurah hati? Saudara bermurah hati agar orang melihat saudara. Saudara bermurah hati agar mungkin saudara mengklaim firman Tuhan, bahwa firman Tuhan berkata barang siapa memberi dia akan menerima. Dan motivasi saudara memberi, motivasi saudara bermurah hati hanya karena saudara mau untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Tetapi waktu saudara dan saya mengasihi Tuhan, maka saudara dan saya kita memberikan dengan sepenuh hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dalam kitab Matius 5 ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita akan berbahagia jika kita bermurah hati. Sebaliknya, kita tidak akan memperoleh kemurahan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita kalau kita tidak bermurah hati. Bahkan firman Tuhan katakan, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita tidak akan memperoleh kemurahan Allah kalau kita tidak bermurah hati. Dan firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, mari kita mau memberi, kita mau mengasihi Tuhan, kita mau memberikan apa yang ada dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kemurahan hati bukan hanya berbicara secara materi, bukan hanya berbicara secara uang, tetapi berbicara tentang kemurahan hati itu juga sangat luas. Itu dapat berbicara mengenai waktu saudara, itu berbicara tentang bagaimana perhatian saudara, waktu saudara bermurah hati dengan waktu yang saudara berikan untuk mendoakan orang lain, itu merupakan bentuk kemurahan. Dengan saudara kita berdoa orang yang sakit, dengan kita mendengarkan beban yang sedang dia alami, dia curhat kepada saudara dan saudara memberikan dia kekuatan, itu merupakan kemurahan hati yang Allah berikan dalam kehidupan saudara. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, waktu kita mengasihi Tuhan, waktu kita memberi, waktu kita berkemurahan hati, membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kehidupan orang yang murah hati adalah dia akan memberi karena dia mengasihi Tuhan. Yang kedua, waktu saudara dan saya adalah orang-orang yang murah hati. Kehidupan orang yang murah hati terlihat dalam kehidupannya waktu dia memberikan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, waktu kita memberikan yang terbaik oleh karena kita memiliki kemurahan hati dalam kehidupan kita. Kita memberi tidak setengah-setengah, kita memberi tidak tanggung-tanggung dengan Tuhan ataupun dengan orang lain. Dan firman Tuhan berkata, waktu kita
orang yang bermurah hati, maka kita akan mendapat kemurahan daripada Allah. Markus 12 ayat yang ke-44. Mari kita akan melihat bersama Markus 12 ayat 44. Firman Tuhan berkata, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Waktu saya membaca ayat ini, Bapak Ibu Saudara pun sudah berpikir ini berbicara tentang seorang janda miskin yang Yesus ceritakan, betul? Mari kita akan melihat dalam pembacaan Markus 12 ayat 41 sampai 44 dikatakan firman Tuhan begini. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya yang memberi dengan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bapak Ibu Saudara, sangat menarik pembacaan firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang seorang janda yang miskin, yang memberikan 2 peser. Firman Tuhan katakan waktu dia memberikan 2 peser yang ada padanya, itu merupakan satu yang dia miliki dalam kehidupannya. Itu merupakan apa yang ada padanya pada saat itu dan dia tidak punya apa-apa lagi. Dan firman Tuhan menjelaskan pada kita hari ini bagaimana Yesus memuji dan Yesus memperhatikan pemberian dari janda ini karena dia memberikan kemurahan hatinya besar. Dia memberikan dengan tulus hati, dia memberikan dengan kemurahan hatinya, dia memberikan yang terbaik kepada Bapa di surga lewat persembahannya. Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama kita melihat bahwa waktu kita adalah orang-orang yang bermurah hati, orang akan melihat dalam kehidupan kita, maka kita akan memberi karena kita mengasihi Tuhan. Dan orang akan melihat dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang bermurah hati pada saat kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Pertanyaannya dalam kehidupan kita, sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Ataukah kita mau memberi setengah-setengah? Kita tidak mau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bapak Ibu Saudara, waktu janda ini percaya bahwa hatinya hanya kepada Tuhan, maka dia mempersembahkan totalitas, dia mempersembahkan semuanya kepada Tuhan. Dia memberikan yang terbaik, bukan yang terbanyak, tetapi yang terbaik. Tuhan tidak melihat yang terbanyak, tetapi hati tidak benar. Tetapi Tuhan mau melihat yang terbaik, tetapi hati kita benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan melihat seberapa besar isi dompet saudara dan saudara memberikannya hanya untuk dilihat orang, tetapi waktu saudara memberikannya dengan penuh hati yang tulus di hadapan Tuhan, dengan sepenuh hati, maka kita percaya disitulah letak kemurahan Allah akan bekerja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Lukas 12 ayat 34 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hati kita berada? Apakah hati kita berada kepada Tuhan atau hati kita ada di uang? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, waktu kita berkata bahwa hati kita kepada Tuhan, maka apapun kita akan lakukan bagi Tuhan. Waktu kita berkata semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan, maka pada saat Tuhan berbicara dalam kehidupan kita dan Tuhan mau kita bermurah hati dengan orang lain, Tuhan mau kita mau bermurah hati dengan pekerjaan Tuhan, maka kita percaya disitulah letak ketaatan kita untuk kita diberkati oleh Tuhan dan kita melihat bahwa kemurahan Allah akan ada bersama-sama dengan kita. Waktu kita bermurah hati, orang lain pun akan bermurah hati kepada kita. Bapak Ibu Saudara sudah merasakannya, kita sudah mempraktikkan firman Tuhan dan ini mengingatkan kembali kepada kita. Waktu kita bermurah hati kepada Tuhan, kepada orang lain, Tuhan tidak tutup mata dengan semuanya itu. Tuhan memperhatikan pemberian yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan begini, ketertarikan utama Allah dalam pemberian kita adalah sikap hati kita, bukan ukuran dompet kita.
Allah lebih peduli kualitas hati kita daripada pemberian kita kepada Tuhan. Waktu hati kita tulus, kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan melihat hati kita. Dan Tuhan tidak akan melihat seberapa banyak yang saudara berikan kepada Tuhan, atau seberapa banyak saudara berikan kepada orang lain. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi waktu hati kita melekat kepada Tuhan, pada saat Tuhan menginginkan segala sesuatu yang ada pada kehidupan kita, mari kita mau taat dan bermurah hati. Saya punya kesaksian. Tahun lalu 2019 pada saat akan diadakan ulang tahun gereja, dan dari panitia untuk hari ulang tahun gereja, mereka mengadakan satu janji iman bagi setiap panitia dan kami gembala mengambil bagian. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara, saya pun menuliskan dan saya pun memberikan janji iman itu dengan jumlah yang ada. Dan saya tahu saya sudah membutuhkan itu. Tetapi saya percaya firman Tuhan berkata, di mana hatimu berada, hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara, pada saat saya akan memberikan janji iman itu, saya memberi dengan sukacita dan saya mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu kemudian saya bersama dengan suami saya, kami ke Jakarta, ada urusan, dan waktu kami ada di sana kami bertemu dengan salah satu sahabat kami bersama dengan istrinya. Kami diajak untuk makan malam, dan selesai makan malam kami pulang. Mereka adalah sahabat kami yang baik, dan mereka adalah orang-orang yang sangat menopang untuk pekerjaan Tuhan, yang punya hati untuk jiwa-jiwa. Dan pada saat waktu kami akan berpisah, waktu kami akan naik kendaraan, teman kami ini memberikan bungkusan kepada saya, dan kemudian dikatakan ini buat kami, katanya begitu. Saya pikir itu adalah kue karena itu ada di dalam bungkusan kue. Saya sudah pernah sharing, saya sudah pernah kesaksian ini beberapa waktu lalu. Dan Bapak Ibu Saudara, saya berpikir itu adalah kue, makanan. Dan waktu dalam kendaraan, karena cukup panjang perjalanan kami untuk kembali ke tempat tinggal yang ada di Jakarta, dan waktu di dalam perjalanan saya penasaran, saya mau lihat ini kue yang mana begitu yang dibungkus. Kemudian Bapak Ibu Saudara, waktu saya membukanya, saya sangat terkejut dan saya sangat bersyukur. Karena apa? Yang saya lihat itu bukan kue. Yang diberikan kepada kami pada saat itu uang yang cukup banyak menurut saya, cukup banyak ukuran buat saya itu Bapak Ibu Saudara. Dan waktu saya melihat itu, saya katakan kepada suami saya, puji Tuhan, kita mendapat berkat yang tidak pernah kita pikirkan. Dan Bapak Ibu Saudara, di mobil saya bersama dengan suami berdoa mengucap syukur. Kami belum tahu jumlahnya berapa, tapi kami berdoa kepada Tuhan. Setelah sampai di rumah, saya hitung jumlahnya. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, waktu saya menghitungnya, saya ingat apa yang saya tabur untuk pekerjaan Tuhan. Waktu saya menghitungnya, 5 kali lipat yang saya terima dari apa yang saya berikan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita mau bermurah hati terhadap apapun yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Jadikan kemurahan hati itu sebagai gaya hidup dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan pernah diam, kita tidak akan pernah bisa tenang kalau kita belum bermurah hati. Kita belum akan bisa untuk berhenti melakukan sesuatu kalau kita belum bermurah hati. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah mengalami hal-hal yang sama. Waktu saudara, Tuhan berbicara dalam hati saudara untuk bermurah hati, dan saudara menahan itu untuk tidak mendengar dan untuk tidak taat atau pura-pura tidak mendengarnya, saudara tidak akan tenang sendiri, betul? Dan biarlah kita mau taat akan suara Tuhan. Biarlah kita mau taat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita mau menjadi orang yang murah hati. Kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, waktu itu menjadi gaya hidup kita. Anak cucu kita akan melihat kehidupan kita. Waktu kemurahan hati menjadi gaya hidup jemaat GSJ Kairos, bahkan siapapun yang sedang beribadah bersama-sama saat ini, maka kita akan melihat itu akan menjadi berkat juga kepada orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang murah hati, dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita itu hanyalah saluran berkat.
Saluran itu kalau tertutup itu akan mapet, maka itu tidak akan mengalir Bapak Ibu Saudara. Jadi mari sebagai saluran kita harus terus membersihkan saluran itu, supaya setiap berkat-berkat Tuhan akan terus mengalir melalui kehidupan saudara dan saya. Beberapa hari yang lalu, kurang lebih seminggu yang lalu, saya pergi ke salah satu lab di Manado. Saya mengantar orang tua dan untuk check up kesehatan mereka. Dan Bapak Ibu Saudara, sementara kami antri, saya nomor antrian yang pertama, kemudian ada nomor 2, kemudian ada Bapak yang nomor 1. Kemudian pada saat saya mendengar ada percakapan antara Bapak ini dengan petugas yang ada di lab untuk kelengkapan berkas, karena Bapak ini sedang mengurus istrinya yang akan berobat di situ, dan dia punya anak kecil 2. Waktu itu kurang lebih jam 6 pagi Bapak Ibu Saudara. Kemudian sang petugas ini dia katakan bahwa Bapak ini harus mencari meterai dua lembar dan harus memberikan kepada petugas, karena itu salah satu syarat, dia harus menandatangani surat dan sebagainya. Kemudian Bapak ini kebingungan dan Bapak ini katakan, Pak harus sekarang. Iya harus sekarang, tapi masih jam segini toko-toko yang jual meterai belum buka tentunya karena masih pagi. Kemudian waktu saya mendengar itu, saya ingat di dalam dompet saya itu ada meterai. Saya tidak tahu apakah 1 atau 2, tapi setahu saya ada meterai dalam dompet saya. Kemudian waktu saya buka dompet dan saya lihat ternyata betul ada meterai, dan itu 2. Dan waktu saya lihat itu saya ambil dan saya katakan, Pak perlu meterai? Iya saya perlu meterai. Saya bilang, ini Pak saya punya meterai 2. Kemudian dia begitu senang dan kemudian dia katakan, saya harus bayar berapa? Saya katakan tidak usah. Dan Bapak Ibu Saudara, waktu saya memberikan itu perasaan saya sangat senang karena saya bisa membantu orang, saya bisa melihat dia pun sangat senang dengan apa yang dia terima. Bukan soal nominal, bukan soal berapa banyak, tetapi itu menjadi jawaban buat kehidupannya. Dan Bapak Ibu Saudara, saya percaya waktu kemurahan hati Allah ada dalam kehidupan kita, kita pun akan menjadi orang yang murah hati. Dan kita tidak akan pernah tinggal diam melihat orang yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk kita bisa bermurah hati kepada orang lain. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, mari kita akan tetap melakukan kemurahan hati kepada siapapun yang bahkan yang kita tidak kenal. Saya tidak mengenal Bapak itu, tapi saya percaya kemurahan hati yang saya lakukan kepada Bapak itu pun akan melakukannya kepada orang lain. Orang yang murah hati, dia akan memberikan dengan penuh ketulusan. Saudara, kehidupan orang yang murah hati, dia akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang terakhir, mari kita akan melihat bagaimana kehidupan orang yang murah hati. Yang ketiga, dalam kehidupan orang yang murah hati, melalui kehidupannya nama Tuhan dimuliakan. Melalui kehidupannya nama Tuhan dimuliakan. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yohanes 12, mari kita akan baca bersama-sama. Yohanes 12 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat orang yang murah hati, kehidupan orang yang murah hati akan terlihat melalui kehidupannya, maka nama Tuhan akan dimuliakan. Pertanyaannya dalam kehidupan kita, apakah kita menjadi orang yang murah hati? Apakah melalui kehidupan kita nama Tuhan dimuliakan, bahkan nama kita diingat oleh Tuhan? Saudara, kita melihat bersama-sama dalam pembacaan ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan bahwa Maria mengambil minyak setengah kati minyak narwastu
murni yang mahal harganya. Berbeda dari pembahasan kita sebelumnya. Seorang wanita, seorang janda miskin yang memberikan sedikit, tetapi dia memberikan dengan hatinya yang tulus. Dan saat ini kita belajar bahwa waktu kita memberikan kepada Tuhan, kita pun dapat memberikan yang terbaik dengan nominal yang cukup besar, seperti yang dilakukan oleh Maria waktu dia mengurapi Yesus. Bapak Ibu Saudara, minyak narwastu murni, bukan campuran. Kalau sekarang minyak wangi itu Bapak Ibu Saudara, kita tahu minyak wangi itu kadang-kala dicampur, betul? Ada yang 40% minyak wangi yang asli, kemudian 60% alkohol. Atau bahkan ada orang yang sangat-sangat mengambil untung, dia memberikan misalkan 20% yang asli dan 80% yang alkohol, dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, setengah botol kita pakai tidak akan bau semerbak di mana-mana karena terlalu banyak campuran alkoholnya. Tapi firman Tuhan berkata, Maria dia memberikan minyak narwastu yang murni dan mahal harganya. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar bersama-sama, firman Tuhan berkata bahwa minyak narwastu ini adalah minyak yang mahal. Kalau kita lihat latar belakang daripada minyak ini, minyak narwastu adalah minyak wangi yang mahal karena itu diimpor dari pegunungan India. Dan itu menjadi mahal. Jumlah minyak yang dipakai Maria dikatakan mengambil setengah kati minyak narwastu. Jumlah yang dipakai oleh Maria untuk mengurapi Yesus, untuk meminyaki Yesus, itu harganya setara dengan upah 1 tahun orang kerja. Bapak Ibu Saudara, hari ini UMP itu kurang lebih 3.300.000 atau berapa ya, kira-kira seperti itu. Dan bayangkan dikalikan selama setahun, itu jumlah yang Maria berikan kepada Yesus, jumlah yang cukup besar. Sehingga pada saat mendengarkan itu, melihat itu, Yudas langsung protes, kenapa kamu hambur-hamburkan uang? Tetapi Tuhan melihat hati daripada Maria. Maria mempersembahkan yang terbaik, dia memberikan yang terbaik, dia bermurah hati, dia melakukannya kepada Yesus, dan Tuhan memperhitungkan semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 26 ayat 13 ini berbicara sama seperti cerita yang ada, tetapi ini dalam bagian lain. Dalam Matius 26 ayat 13 dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, kepada Maria, bahkan kepada murid-murid Yesus yang ada pada saat itu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi apa yang dilakukan oleh Maria waktu dia memberikan minyak narwastu murni yang mahal harganya dengan kemurahan hatinya kepada Tuhan Yesus, maka firman Tuhan berkata, Tuhan memuji perbuatan Maria. Dan dikatakan firman Tuhan, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, di mana saja Injil ini berada untuk disampaikan di dunia ini, apa yang dilakukan oleh Maria akan disebut juga untuk mengingat Maria. Bapak Ibu Saudara, waktu kita bermurah hati, Tuhan melihat hati kita. Waktu kita bermurah hati, Tuhan memperhitungkan kita. Waktu kita bermurah hati, Tuhan tidak tinggal diam dengan kehidupan kita. Maria melakukan itu bukan supaya dia dipuji oleh Tuhan. Maria melakukan itu bukan untuk murid-murid Yesus melihat dia, tetapi Maria melakukan itu dengan ketulusan hatinya, dengan kebesaran hatinya, karena dia mengasihi Yesus, karena dia mau memberikan yang terbaik, dan Tuhan mengangkat dia. Tuhan mempromosikan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, kiranya melalui kehidupan kita Injil diberitakan, nama Tuhan dimuliakan karena setiap perbuatan yang kita lakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Biarlah orang boleh melihat perbuatan kita waktu kita bermurah hati dan memuliakan Bapa kita di sorga. Karena orang yang murah hati dalam kehidupannya, dia akan memuliakan Tuhan, dan lewat hidupnya orang juga akan memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya punya kesaksian yang terakhir sebelum saya mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini.
yang menjadi pergumulan bagi kita di gereja itu beberapa waktu yang lalu tim multimedia membutuhkan kamera karena saat ini ibadah online, bahkan sekalipun kita akan beribadah secara new normal, kita akan beribadah, tetapi untuk lansia, untuk sekolah minggu tidak bisa bergabung bersama-sama kita di gedung gereja. Dan karena itu menjadi kebutuhan juga bagi gereja untuk memiliki kamera. Dan Bapak Ibu Saudara, awal tahun tim multimedia waktu rapat berkata bahwa kita membutuhkan kamera. Kita sudah punya kamera yang kecil, tetapi itu tidak bisa untuk support yang keadaan saat ini jikalau misalkan kita akan beribadah secara offline begitu. Dan Bapak Ibu Saudara, kemudian suami saya berkata, saya katakan begini di pertemuan itu, saya percaya di tahun ini kita akan punya kamera. Berapa jumlahnya? Kemudian dikasih tahu, saya katakan amin, Tuhan pasti sediakan karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, setelah ibadah online itu suami saya katakan begini, dalam hatinya Tuhan memberikan satu nilai untuk dia menabur, untuk kami keluarga menabur bagi pelayanan yang ada melalui kamera yang ada. Dan tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, saya katakan, apakah itu kesan kuat dari Tuhan? Apakah itu yang Tuhan katakan? Dia bilang iya, dia mau taat kepada Tuhan. Dana yang cukup besar, kami juga ada kebutuhan, tetapi kami percaya Tuhan menyediakan untuk pekerjaan Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya share ke grup multimedia. Dan kemudian waktu saya share ke grup multimedia, luar biasa Tuhan menolong dengan penuh kemurahan hati. Mereka pun menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan nominal yang ada, bahkan yang saya sangat terkejut, anak-anak yang ada di situ bukan hanya orang-orang yang sudah bekerja, bahkan ada anak-anak mahasiswa, ada yang masih sekolah, tetapi mereka merelakan apa yang ada pada mereka untuk mereka tabur bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan ada anak-anak yang dari luar pulau yang masih ada bersama-sama dengan kami di Kairos di dalam hati yang sama. Mereka pun menabur bagi pekerjaan Tuhan yang ada. Dan Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, akhirnya kami terkumpul dana yang ada dan kami langsung pesan untuk kamera, dan kita percaya itu hanya karena Tuhan. Kemurahan hati yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kalau Roh Kudus berbicara dalam hati kita, maka ketaatan kita lebih penting dari apa yang kita miliki, asalkan kita mau taat kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya sangat bersyukur kepada Tuhan dengan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita menjadi orang-orang yang murah hati, untuk kita mau memberi bagi Tuhan, mau memberi bagi orang-orang sekeliling kita, mau mempersiapkan kehidupan kita kepada orang lain untuk ditolong melalui kemurahan hati kita, maka kita akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan juga ada dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ayatnya yang terakhir dalam Lukas 6 ayat yang ke-38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dalam terjemahan AMD dikatakan begini, berikanlah kepada orang lain dan kamu akan menerima, kamu akan diberi banyak, itu akan diberikan ke tanganmu, lebih daripada yang dapat kamu pegang. Kamu akan diberi begitu banyak sampai tumpah ke pangkuanmu. Bagaimana caramu memberi kepada orang lain, demikian juga cara Allah memberi kepadamu. Kata berikanlah dan menerima ini merupakan satu hal yang penting yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bagaimana caramu memberi kepada orang lain, demikian juga cara Allah memberi kepadamu. Saudara, kalau kita memberi kepada orang lain, sebagaimana kita memberi dengan penuh sukacita, sebagaimana kita memberi dengan kasih, sebagaimana kita memberi yang terbaik, maka Allah akan memberkati kita, Allah pun akan memberi kita seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadilah kemurahan hati sebagai gaya hidup kita, dan biarlah kita akan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita untuk taat melakukan firman-Nya. Mari kita mau ingat firman Tuhan supaya kita menjadi orang yang murah hati dalam kehidupan kita. Kita harus memberi dengan kasih dan kita mengasihi Allah sehingga kita bisa memberi
Kemudian dalam hidup kita, mari kita mau memberikan yang terbaik. Waktu kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, kita memberi yang terbaik kepada sesama, kemurahan hati Allah akan ada bersama-sama dengan kita. Dan dalam kehidupan kita, waktu kita menjadi orang yang murah hati, orang-orang di sekeliling kita akan memuliakan Bapa di surga. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya ini akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah menerima kemurahan hati Allah. Kami sudah menerima kemurahan yang Tuhan berikan melalui Yesus bagi kami. Engkau sudah memberikan yang terbaik kepada kami. Dan biarlah dalam kehidupan kami pun mau memberi yang terbaik. Kami mau bermurah hati karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang murah hati. Dan kami adalah anak-anak-Mu. Orang akan melihat Allah melalui kehidupan kami. Tuhan, tolong kami. Biarlah Tuhan dapati dalam kehidupan kami. Kami akan menjadi orang yang bermurah hati. Dengan kami mau memberi, dengan mengasihi Engkau. Dengan cara kami mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan kepada orang lain. Dan melalui kehidupan kami, melalui setiap kemurahan hati kami, nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan Allah saja yang ditinggikan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kiranya ini akan memberi kami kekuatan. Dan ini akan menjadi gaya hidup bagi setiap kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita sudah beribadah memuji Tuhan. Dan kita akan mengakhiri persekutuan kita. Dan kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan akan menyertai kehidupan kita semua dimanapun kita berada. Mari kita akan berdoa. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan mengangkat kedua tangan kita. Dan kita akan menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur pada saat ini karena kami boleh ada untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kami boleh dibentuk lewat firman Tuhan. Dan kami percaya kami akan menjadi surat yang terbuka. Dimanapun kami pergi dan berada, kami akan memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Dan melalui kehidupan kami nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mau menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.